Selamat siang, saya akan membuat video tentang teori sosial klasik dan masyarakat modern. Saya atas nama Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C, semester 2, mata kuliah teori sosiologi klasik, jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Materialisme sejarah. Dari sudut pandang manakah kita dapat memahami dengan baik sifat masyarakat? Itu dinamika perubahan sosial, lintasan sejarah sosial, dan garis masa depan. Ada banyak kemungkinan. Beberapa ahli teori mengutamakan ranah politik. Para pendukung perspektif ini percaya bahwa institusi politik, proses politik, dan keputusan kebijakan pemerintah adalah faktor penting yang menentukan kualitas kehidupan sosial, fungsi masyarakat, dan jalan sejarah. Kekuatan budaya menerima tagihan tertinggi untuk orang lain. Konsepsi masyarakat materialis Marx. Masyarakat yang menandai semua segi lainnya kehidupan sosial adalah pengaturan ekonominya, cara produksinya. Padahal miliknya penggunaan tidak selalu konsisten. Konsep ini umumnya menunjukkan yang dapat dilihat tatanan ekonomi yang ditentukan oleh cara manusia memobilisasi tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagaimana sistem produksi ini terorganisir, seperti halnya kebutuhan manusia itu sendiri, berubah seiring waktu. Beberapa cara produksi yang berbeda telah muncul sepanjang sejarah, termasuk perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme. Lebih tepatnya, dengan menggunakan spesifik dari kekuatan produksi dan hubungan produksi. Kekuatan produksi terdiri dari dua faktor. Yang pertama, alat produksi, termasuk tanah, peralatan, mesin, dan bahan mentah. Dan kedua, tenaga kerja, produktivitas yang bervariasi sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan teknis tenaga kerja. Konsepsi sejarah materialis Marx. Dengan teori sejarah materialis Marx, kita beralih dari penggambaran masyarakat pada suatu titik waktu untuk analisis dinamika sosial zaman perubahan. Dan zaman seperti dia menyajikan konsepsi ekonomi masyarakat, demikian juga apakah dia memajukan interpretasi ekonomi dari sejarah. Sejarah tentang kemanusiaan bukanlah kisah tentang orang-orang hebat atau ide-ide hebat atau spektakuler peristiwa politik atau terungkapnya kesadaran manusia. Sebaliknya, ia menegaskan fokus dan teater sejati dari semua sejarah adalah kehidupan ekonomi, industri, dan pertukaran, kepemilikan properti dari kekuatan produktif, perdagangan dan konsumsi, pembagian kerja dan perjuangan kelas. Materialisme praktis Marx. Dalam ideologi Jerman, mengejek orang-orang yang membayangkan pembebasan terdiri dari tidak lebih dari tindakan mental, perubahan kesadaran belaka. Orang-orang, dia mengingatkan kita tidak tertekan oleh konsepsi palsu tentang dunia, tetapi oleh dunia nyata yang ada itu sendiri, secara historis diberikan ekonomi dan kondisi politik. Bertentangan dengan idealisme filsafat Jerman, Marx menyebut komunis seperti dirinya sebagai materialis praktis. Hasil dari materialis semacam itu adalah salah satu dari merevolusi dunia yang ada.
tidak hanya membebaskan orang dari ide-ide yang salah, tapi secara praktis memahami dan mengubah hal-hal yang ditemukan. Misi politik yang sebenarnya tidak begitu banyak untuk mengubah pemikiran yang akan datang dalam perjalanan perjuangan politik, melainkan untuk menghapuskan kondisi yang menindas dalam praktis objektif cara. Mode produksi kapitalis. Sedangkan perspektif materialisnya menawarkan pedoman untuk memahami sejarah kemanusiaan. Minat utama Marx adalah dunia baru industri kapitalis. Sebagian besar tulisannya, termasuk karyanya yang paling penting, Kapital, dikhususkan untuk analisis kritis dari cara produksi kapitalis. Bagi siapapun yang serius ingin berdamai dengan Marx, ini pasti fokus utama. Tujuan saya di bagian ini membangun fondasi untuk nanti adalah untuk memberikan gambaran umum tentang teori kapitalisme di proses meringkas pemikirannya tentang asal-usul, alam, fungsi, dan takdir sistem ekonomi kapitalis. Produksi komoditas kapitalis. Kelangsungan hidup manusia membutuhkan produksi barang yang mampu memuaskan kebutuhan. Kami menanam makanan untuk dimakan, menjahit pakaian untuk dipakai, dan menulis buku untuk mendidik dan menghibur. Menyebut hal-hal yang berguna ini nilai guna saat produksi sebagai komoditas. Ketika barang-barang ditujukan untuk dijual atau dipertukarkan daripada konsumsi pribadi, mereka memperoleh karakter ganda. Mereka tidak hanya memiliki nilai guna, mereka juga adalah pembawa nilai tukar. Nilai perubahan suatu komoditas berbentuk ekuivalen kuantitatif. Proporsi nilai guna satu jenis perdagangan untuk nilai guna jenis lain. Dalam barter ekonomi misalnya, selusin salmon dapat ditukar dengan satu ayam atau 2 pisau atau 3 selimut. Rasio ini yang timbul dari transaksi yang sedang berlangsung antara pembeli dan penjual menunjukkan nilai tukar suatu komoditas, yang berarti berapa banyak pada waktu yang dan tempat tertentu satu komoditas bernilai relatif terhadap komoditas lain. Teori nilai kerja. Kehadiran produksi komoditas menimbulkan pertanyaan yang jelas, apa mengatur proporsi di mana komoditas dipertukarkan satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin menimbang komoditas heterogen dengan nilai guna heterogen pada skala yang sama? Mengapa mobil lebih mahal daripada sebuah sepeda dan sepeda lebih mahal dari skateboard? Pasti ada beberapa kesamaan yang dimiliki semua komoditas. Sebagai rujukan nilai relatifnya, nilai tukarnya dihitung, suatu properti mereka semua berbagi. Menurutnya bahkan memberikan apel dan jeruk yang sebanding bahwa mereka adalah hasil kerja manusia. Lebih tepatnya mereka adalah produk dari tenaga manusia abstrak. Berarti tenaga kerja secara umum diukur dalam suatu waktu, mengabaikan operasi spesifik yang membedakan satu jenis pekerjaan, misalnya menjahit, dari yang lain, misalnya pertukangan kayu. Akumulasi primitif. Sedangkan kapitalisme adalah sistem produksi komoditas, pertukaran komoditas hanyalah prasyarat. Kondisi yang lebih penting diperlukan karena perkembangan kapitalisme adalah munculnya kelas kapitalis di satu sisi dan kelas pekerja di sisi lain. Yang pertama memiliki sarana produksi dan yang terakhir hanya memiliki kemampuan untuk bekerja. Bagaimana melakukannya kebetulan kedua kelas ini, minoritas yang memiliki properti dan mayoritas yang tidak memiliki properti, bertemu satu sama lain. Satu hal jelas, berkata alam tidak menghasilkan di satu sisi pemilik uang atau komoditas. Dan sebaliknya manusia tidak memiliki apa selain milik mereka sendiri, tenaga kerja. Jadi apa asal mula hubungan kelas kapitalis
Ini membawa kita ke dalam ke apa yang meminjam dari Adam Smith sebut sebagai akumulatif primitif. Konsumsi tenaga kerja. Apa yang dibeli kapitalis dari pekerja di pasar adalah tenaga kerja. Sebuah potensi kapasitas tenaga kerja, tapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah kerja itu sendiri, dan bahkan lebih mereka menginginkan komoditas yang dihasilkan tenaga kerja, dan bahkan lebih dari itu bahwa mereka ingin keuntungan terrealisasi dan dari penjualan komoditas tersebut. Ini adalah sebuah jalan berbatu dari pembelian hingga penjualan. Langkah pertama bagi kapitalis adalah mendapatkan nilai guna tenaga kerja. Karena melakukan ini, seperti kasus lainnya komoditas, dengan mengkonsumsinya, seperti pisang yang dikonsumsi dengan memakannya dan jaket dengan memakainya, tenaga kerja mengkonsumsi dengan cara pemakaiannya. Tetapi konsumsi tenaga kerja komoditas khas ini munculnya keunikan praktis masalah. Untuk kesialan kapitalis, tenaga kerja tidak seperti pisang dan jaket, diwujudkan dalam diri orang yang masih hidup, yang mungkin tidak selalu mau melepaskan komoditas berharga mereka sesuai persyaratan yang ditentukan oleh majikan. Ini satu hal untuk mengupas pisang atau mengenakan jaket, dan sesuatu yang sangat berbeda mengekstraksi tenaga dari pemikiran dan perasaan manusia. Eksploitasi tenaga kerja. Cara lain yang lebih tepat untuk menjelaskan rahasia pembuatan keuntungan. Kelas kapitalis mengambil nilai lebih melalui eksploitasi kelas pekerja. Mengatakan pekerja dieksploitasi berarti mereka dipaksa untuk melakukan kerja tidak dibayar, kekuatan memasuki gambar kerja pekerja, kurangnya akses ke alat produksi, dan perlu mencari nafkah. Memiliki sedikit alternatif selain pekerjaan diri mereka sendiri untuk kapitalis. Situasi ini memungkinkan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan dari surplus tenaga kerja, dan bagaimanapun caranya, banyak ini mungkin muncul sebagai hasil dari kesepakatan kontrak bebas pembentukan kelas pekerja revolusioner. Ketika kapitalisme berkembang, industri skala besar muncul, kekuatan produksi tumbuh, dan alat-alat produksi semakin tersentralisasi. Ini kondisi tersebut menurut Marx membentuk fondasi ekonomi yang membuatnya masyarakat sosialis mungkin. Kesimpulannya, saya berkonsentrasi pada trio ini daripada kelompok yang lebih besar pendiri sosiologi karena beberapa alasan: minat pribadi yang kuat pada mereka pekerja, preferensi untuk mendalam daripada keluasan kecerdasan, dan orisinalitas diagnosa mereka tentang kondisi modern, dan mereka sangat menonjol status dalam jajaran teori sosial. Dari sudut pandang ini, karakter, operasi, dan kecenderungan perkembangannya masyarakat diasumsikan terutama sebagai ekspresi dari nilai-nilai dominannya, keyakinan, dan cita-cita. Bagaimanapun, ekonomi paling penting, bukan politik atau budaya. Premis ini, keunggulan ekonomi, adalah gagasan inti perspektif materialistik. Yang ia maksud dengan ekonomi secara khusus adalah pengorganisasian kegiatan produktif, bagaimana orang berkumpul untuk memuaskan. Mereka membutuhkan pangan, papan, dan sandang. Menyebut kumpulan ekonomi ini mode produksi, konsep ini menempati tempat sentral dalam teorinya yang mencerminkan keyakinan materialis bahwa produksi adalah basis dari semua kehidupan sosial dan semua sejarah nyata. Oke, hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.